Mana anak saya? Itu anakmu di mobil. Dia bukan anak saya. Coba aja kamu panggil. Dandi! Mama? Mama! Ma! Iya, dia benar anak saya. Dandi! Tolong lepasin saya. Saya mau ketemu dengan ibu saya. Tenang, tenang. Kamu nggak usah buru-buru. Nanti juga kamu pasti ketemu sama ibu kamu. Ya? Bawa saya keluar. Saya mau ketemu anak saya. Itu gampang, udah diatur. Ayo, sekarang kamu cepat bawa dia ke tempat yang kita sudah siapin, ya? Oke, Bang. Ayo, cepat. Baik. Duduk. Kenapa kalian perlakukan saya seperti ini? Maaf, Bung. Dengan cara inilah saya bisa mendapatkan uang. Kamu mengerti? Sekarang kamu jaga dia. Saya mau temui ibunya, ya? Baik, Bang. Jangan lupa tutup mulutnya, oke? Kamu sudah bertemu dengan anak kamu, kan? Iya, sudah. Terima kasih. Baik. Tapi saya mau ketemu lagi. Sekarang tinggal kamu siapkan uang 100 juta yang kamu janji kepada saya. Iya. Tapi saya harus bicara dengan suami saya dulu. Boleh saya telepon dengan dia? Baik. Berapa nomornya? 861 726. Halo. Bobby, saya sudah menemukan anak kita, Dandi, Bob. Kamu sudah ketemu sama Dandi? Alhamdulillah. Kamu sekarang ada di mana? Saya di... Hei, sekarang yang penting kamu siapkan uang 100 juta atas tebusannya. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang penting siapkan uang 100 juta dulu. Oke. Di mana saya bisa ketemu? Nanti saya telepon lagi. Halo, halo, halo. Ayo, Jo. Keluar. Tolong lepaskan saya. Jangan tinggalkan saya. Kalian pembohong. Saya mau ketemu dengan anak saya. Tolong. Dandi. Indah, Pi. Dan Indah sekarang sudah menemukan Dandi, cucu Papi. Kenapa, Pi? Nggak apa-apa. Ini kejutan baru. Papi jadi kakek sendiri. Bob, tunggu apa lagi? Di mana mereka sekarang? Ayo kita jemput. Ya, tapi kita harus menyediakan uang 100 juta, Pi, untuk orang yang menemukannya. Uang sebegitu nggak seberapa dibandingkan reuni keluarga, ya kan? Sudah. Saya ke dalam dulu, Pi. Ya, ya, baik. Brengsek. Bajingan itu mengkhianati saya. Saya harus bereskan Indah sebelum dia ketemu dengan Bobby. Tuh, makan tuh. Mas. Ada apa? Tolong bukain dasi saya, Mas. Enak aja. Emangnya gue bini lu? Tolong, Mas. Saya nggak bisa napas. Mas, Ada apa lagi? tolong bukain tangan saya, Mas. Enak aja. Mas, kalian kan sudah ngambil mobil saya. Saya rasa itu udah cukup buat kalian. Kalian bisa ambil mobilnya, tapi tolong lepasin saya, Mas. Emangnya gue goblok? Kalau mobil lu gue ambil dan lu gue bebasin, polisi akan mudah menangkap gue. Goblok. Tapi boleh juga, kalau lu ingin bebas, lu sediain uang sekarang 100 juta, cash. Saya harus menelpon orang yang bisa memberikan uang itu, Mas. Mana HP lu? Ada di kantong celana saya sebelah kiri. Cari aja nomor rumah di situ.
Ini nomornya. Ya. Sirup aja ya, lagi nggak ada pembantu. Ya. Tunggu sebentar ya. Halo. Halo? Tika, ini saya. Mas di mana? Udah sampai malam gini kok belum pulang? Saya mencari ibu saya. Dan sekarang saya udah ketemu dengan ibu saya. Alhamdulillah. Mas sekarang di mana? Saya di tempat orang yang menyekap ibu saya. Mereka minta uang tebusan 100 juta untuk bisa membebaskan ibu saya. Halo? Halo? Iya. Kamu bisa kan membantu saya? Aduh mas, tapi kok banyak banget ya? Tika, ini demi ibu saya. Saya janji, saya akan melakukan apa aja untuk kamu. Mas, saya sih tidak berniat untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi mas kan tahu apa yang saya inginkan. Iya, saya janji Tika. Saya akan melakukan semua yang kamu minta. Lalu uang itu saya antarkan kemana mas? Kemana uangnya harus diantar? Nanti gue kasih tahu di mana tempat uang itu diantar. Tapi ingat ya, lu jangan coba-coba ngelapor ke polisi. Halo? Sekarang handphone lu gue pegang, biar gue gampang hubungi istri lu. Makan lu. Denny udah menemukan ibunya. Terus kenapa lo jadi tegang kayak gitu? Denny minta uang 100 juta untuk nebus ibunya. Dan dia mau menuhin semua keinginan gue. Loh, bukannya itu justru bagus? Kesempatan lu untuk nikah sama dia itu jadi semakin besar, Tika. Tapi yang gue bingung, handphone Denny direbut orang. Dan orang itu bilang, jangan coba-coba untuk hubungi polisi. Jangan-jangan Denny diculik juga. Lo yakin dia benar-benar diculik? Atau semua itu cuma rekayasa dan uang itu nantinya akan dikasihkan ke perempuan yang namanya Tria itu? Bukannya gue mau ngeracunin pikiran lo ya, Tika. Tapi sebagai sahabat lo, gue cuma mau ngingetin lo sebelum lo ngelangkah lebih jauh lagi. Pikirin deh baik-baik. Ku tersanjung. Lu baca-baca koran aja. Di dalam aman nggak? Aman bang. Terus kapan dong bang uangnya bang? Lu sabar dong. Kita kasih keadaan ini tenang dulu. Sampai kita yakin 100% kalau mereka tidak lapor ke polisi. Oke? Urusan dengan Surya gimana dong bang? Urusan Surya biar gue yang tangani, oke? Wah, Surya. Waduh bos, gawat bos, Indah kabur bos. Kenapa kamu nggak kasih tau saya? Saya telepon bos, tapi handphone bos nggak aktif. Terus saya ke rumah, bos juga nggak ada. Jadi gimana dong bos? Kamu nggak usah ngibul. Kamu pikir saya nggak tahu kamu nyari saya? Kamu pakai Indah untuk menyentuh uang 100 juta. Loh, kok bos nuduh saya? Indah itu benar-benar kabur bos. Brengsek. Jangan coba ngibulin saya. Orang yang kau minta uang 100 juta itu bukan siapa-siapa, tapi anak saya. Tahu? Hah? Anak bos? Kenapa bisa begitu bos? Saya itu suruh Indah nelpon suaminya, karena Indah itu ngaku dia punya suami, bos. Ya kalau memang suaminya Indah minta bantu sama anaknya, bos, ya itu kan bukan urusan saya, bos. Suami Indah itu anak saya. Saya berusaha menjauhkan dia dari perempuan sialan itu dari kehidupan dia. Karena dia menghancurkan hidup anak saya dan juga saya. Kamu tahu, saya catat gara-gara dia. Ditaruh mana dia sekarang? Sorry, bos, saya lagi sibuk nih. Nanti saya telepon lagi deh. Halo? Halo? Brengsek. Popi! Popi, cepat dong bikin susunya. Itu bayinya nangis terus. Mas, kamu gendong dulu kenapa sih? Saya nggak bisa gendongnya. Ya udah bentar ya. Kalian ini gimana sih? Ada bayi nangis didiemin aja. Kasihan kan?
Ini kan kita lagi bikin susunya, Ma. Emang? Ada apa dengan ASI kamu? ASI saya belum bisa keluar, Mah. Yaudah, biar Mama yang ngurusin. Udah, Ma. Kondisi Mama kan belum sehat. Mama istirahat aja. Ya udah, kalau Mama nggak belum ngurusin, nih. Nih. Halo Bu, ini saya Nani Bu. Halo? Nani, kenapa kamu telepon malam-malam begini? ASI saya keluar terus Bu. Anak saya pas sedang lapar sekarang. Saya mesti ke rumah Mas Agung. Sudah, kamu sabar dulu ya. Biar ibu yang atur semua. Lagian ini kan sudah larut malam, Nan. Nggak bisa, saya harus ke sana sekarang. Baik saya pasti membutuhkan saya Bu. Saya mesti ke sana. Ya sudah, sekarang kamu jemput ibu ya. Baik. Aduh, Bu, sekarang gimana dong? Udah, kamu telepon aja Agung. Tapi pakai HP Ibu ya, saya takut Popian terima. Ya. Ibu Ida, ngapain dia telepon malam? Halo? Halo, Mas Agung, ini saya Iya, Mas. Iyam? Kenapa, Yam? Saya ada di depan rumah Mas Agung. Saya kangen. Saya pengen ketemu dengan anak saya. Tolong bawa dia keluar, Mas. Aduh, Yam, jangan sekarang. Ibu saya lagi sakit. Takutnya penyakitnya kambuh lagi, Yam. Iya, saya tahu. Itu hak Mas untuk peduli dengan kesehatan Ibu, Mas. Tapi saya ini juga punya hak, Mas. Saya punya hak untuk ketemu anak saya. Aduh, Yam, jangan sekarang. Ya. Saya nggak mau tahu. Saya maunya sekarang. Halo? Ini, Pak. SIM ada-ada aja ya. Terus gimana dong, Mas? Kayaknya dia nggak akan kesini. Kalau mereka nekat gimana, Mas? Jangan-jangan itu mereka, Mas. Malam, Pak. Malam, ada apa Bu? Malam-malam begini? Saya mau ketemu Pak Agung. Aduh, kalau jam segini mah beliau sudah pada tidur. Ini Bu, ada tamu mencari Bapak. Selamat malam, Bu. Ada apa ya, Bu? Tadi siang Pak Agung telepon ke yayasan saya. Katanya dia memerlukan babysitter. Kebetulan saya bawakan ini orangnya, namanya Iem. Dia belum lama anaknya meninggal dan ASI-nya masih produksi, Bu. Loh, kok Pak Agung nggak bilang sama saya, Bu? Iya, betul, Ma. Saya yang nelfon Bu Ida. Kebetulan kalau gitu, bayinya rewel. Mungkin mau kamu susui. Ayo. Pop, ibu ini bawa babysitter yang akan bantuin kamu. Bayinya kenapa? Kok nangis? ASI saya masih belum bisa keluar. Jadi terpaksa saya kasih susu pengganti. Tapi kelihatan dia nggak mau. Kebetulan ASI saya masih produksi. Boleh saya coba susui? Silakan. Tuh kan, bayinya diem. Dia memang maunya ASI. Untung babysitter itu ASInya masih produksi. Ya, Bu?
Ku tersanjung. Tet 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 tet. Terima kasih semuanya. Kalian sudah menghadiri pesta pernikahan saya dengan Abel. Ayo kita mulai pestanya. Aku dan Abel sudah jadi pengantin nih. Bos, bos. Siapa lu ganggu orang aja? Lagian bos sendirian, kayak orang gila aja. Emangnya bos lagi ngayal apa sih bos? Gue lagi mau ngayal jadi pengantin sama Abel, tau nggak? Duh, romantis banget. Hah? Mana mungkin? Hah? Nggak mungkin gimana? Iya bos, mana mungkin. Soalnya kan si Abel suka sama si Femas bos. Mendingan bos sama EN aja. Sialan lu, gue dijodohin sama betulan kentut, gue tonjok lu. Ampun bos, ampun bos. Bos. Kecuali itu bos ngancam si Femas. Kalau enggak apa ke bos? Bener juga lo. Gue harus bikin kesel tuh si Femas. Yuk kita cari Femas. Halo? Halo? Pak Deninya ada? Dari siapa nih? Saya Tria, calon istrinya. Saya mau bicara sama dia. Apa betul Tria calon istri lu? Boleh saya bicara sebentar sama dia? Halo, sebentar ya. Halo, Tria? Den, saya tadi nelfon ke kantor kamu nggak ada. Kamu di mana sih? Saya ada di suatu tempat. Den, barusan siapa sih yang terima telepon? Kasar banget. Nggak sopan gitu. Dia itu... Hei, lu mau tahu siapa gue? Sebenarnya, Denny itu punya hutang sama gue 100 juta. Dia minta tolong sama gue untuk cariin ibunya. Tapi setelah ibunya ketemu, dia nggak mampu bayar. Makanya, Denny dan ibunya gue sekap di sini. Halo, kamu siapa? Halo? Halo? Dia calon istri lu bukan sih? Bukan. Dia bukan calon istri saya. Hei, mau apa lagi lo? Barusan aja Denny bilang bahwa lu bukan calon istrinya. Bohong, itu nggak mungkin. Sekarang saya mau bicara lagi sama dia. Mana dia? Sebentar. Halo, Tria? Apa-apaan sih kamu? Kamu bikin masalah tambah ruwet. Dan, kamu jangan marah dulu. Saya lagi bingung sekarang. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya dulu. Kamu udah ketemu mama kamu atau belum? Iya, saya sudah ketemu sama mama saya. Terus, sebenarnya kamu kenapa sih, Den? Kamu diculik? Saya... Oke, saya ngerti. Kamu nggak bisa terus terang depan orang itu, kan? Sekarang kamu tinggal jawab iya atau enggak. Kamu diculik. Iya. Kamu diculik, Den. Saya akan bantu kamu. Saya akan nyiapin uang 100 juta untuk menembus kamu sama mama kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu mau menikah dengan saya kan, Den? Wow, luar biasa. Cinta sekali kau sama dia. Pokoknya, sediakan uang 100 juta. Saya akan bantu kamu untuk membujuk Denny agar dia bersedia untuk menikah dengan kamu. Tapi ingat, kalau kamu coba-coba melapor ke polisi, Denny hanya akan tinggal namanya saja. Oke, mengerti? Halo?
Halo? Halo? Mas, tolongin saya, Mas. Mas, saya butuh bantuan kamu. Tenang, Tria, tenang. Kenapa sih kamu panik begini? Jelasin permasalahannya sama Mas Agung. Siapa tahu Mas Agung bisa bantu kamu. Kenapa? Selama ini saya udah nutupin masalah kehamilan Poppy dan bayi Iem. Kenapa? Emangnya Abbas ngancam kamu? Dia mau ngelaporin masalah ini sama Mama? Bukan itu, Mas. Saya butuh uang. 100 juta. 100 juta? Untuk apa? Dia ini janji akan bayar uang 100 juta. Kalau dia bisa nemuin mamanya. Sekarang mamanya udah ditemuin. Tapi Denny belum bisa bayar sekarang, Mas. Jadi sekarang Denny sama mamanya jadi sandera. Terus kamu mau nolongin bajingan itu? Saya mau nolongin seorang anak yang udah lama kehilangan mamanya, Mas. Dan dengan gitu, itu juga bisa membantu saya mendapatkan Denny sebagai suami. Saya tahu kamu bisa membantu saya, Mas. Saya tahu, tolong bantuin saya. Gimana pun caranya terserah kamu. Terserah kamu, Mas. Ya udah, kamu tenang. Satu-satunya jalan saya harus mengambil dari perusahaan. Tapi jangan sampai Mama tahu masalah ini. Ya. Makasih ya, Mas. Saya tahu kamu bisa nolongin saya. Ya udah, kamu tenang aja ya. Makasih ya, Mas. Kamu kenapa, Meling? Gak tahu, I. Dari tadi pagi I mual terus. Jangan-jangan kamu hamil kali. I don't know lah, I. I belum periksa ke dokter lah. Tapi emang I udah telat datang bulan 2 minggu. Kalau gitu, I ambilkannya minyak kayu putih ya. No, I. No. I gak kuat nyium baunya. I gak kuat, I mual. Ya sudah. I kasih tahu sama Erwin ya. Biar kamu dibawanya ke dokter periksa ya. Ya. Sebentar ya. Akhirnya si Indra mau punya adik lagi. Tapi nggak apa-apa, jadi dia biar betah di rumah. Loh, kamu kenapa? Kok Mama bilang Indra mau punya adik lagi, kamu kayaknya nggak bahagia kamu? Maksud Mama apa sih? Itu si Meling hamil. Ma, Erwin hanya akan merasa bahagia kalau batin Indra benar-benar mengakui Erwin sebagai papanya dengan tulus. Selama Indra masih di rumah ini, nanti Ai punya anak tidak bisa mendapatkan cinta dari dia punya papi. Iblis kecil itu harus segera Ai lempar keluar. Kalau tidak, dia orang akan jadi sumber malapetaka di rumah ini. Ku tersanjung. Saya udah tahu alamat Indah. Ini alamatnya. Dari mana kamu tahu alamat ini? Dari Anita. Saya nggak lapor ke polisi karena takut jiwanya Indah terancam. Kalau kamu main-main, saya akan buat perhitungan sama kamu. Jimmy, kalau saya mau main-main, untuk apa saya repot kemari, Jim? Lalu alasan apa kamu memberitahu saya? Kamu kan tahu, sejak semula saya tidak setuju Bobby kawin sama Indah. Setelah Indah ketemu kamu, beban saya terlepas. Makanya saya sarankan kamu, bawa Indah jauh-jauh dari sini. Supaya Bobby dan Indah nggak mengganggu kamu lagi. Coba kau pikir. Begitu Indah kamu mau pergi, saya akan menikmati harta kamu dengan tenang.
akhirnya bisa ketemu kamu lagi, Jim. Jimmy. Dari mana kamu tahu saya ada di sini, Jim? Suryo, dia membayar orang untuk informasi tentang kamu. Kenapa dia begitu baik sama kamu, Jim? Dia ingin membersihkan namanya. Selama ini aku menuduh dia, menyekap kamu. Tapi akhirnya aku bertemu dengan kamu. Alhamdulillah. Ayo kita pergi, Indah. Nanti orang itu bangun. Ayo. Ayo kita segera pergi dari sini. Ayo. Tadi saya tidak banyak tanya sama kamu. Karena saya tahu kamu capek dan bingung. Siapa bajingan yang menyekap kamu, Indah? Saya nggak tahu, Jim. Mula-mula saya disekap oleh Anita dan Tante Rita. Lalu bajingan itu menyekap saya. Bajingan dan temannya juga menyekap Dandi, Jim. Di mana mereka menyekap Dandi? Saya nggak tahu. Sepertinya Dandi disuruh menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan saya, Jim. Tapi kita lebih baik tanyakan ke penjahat itu, Jim. Percuma, Indah. Penjahat itu pasti sudah kabur. Dan begitu mereka tahu kamu bebas, mereka pasti langsung menyekap Dandi dan minta uang tebusan. Lebih baik kita ke bank tempat kamu menyimpan uang saya. Kita buka usaha lagi dan sebagian saya gunakan untuk tebusan Dandi. Kalau itu memang jalan yang terbaik untuk menebus anak kita. Tapi Jim, uang itu sudah ada pada Suryo. Indah. Bobby? Bobby! Indah. Mana uang saya? Loh, kok malah nuduh saya? Saya nggak tahu di mana uang kamu. Bohong. Waktu itu Papi menyuruh saya mentransfer uang itu atas rekening orang lain. Tapi saya yakin, uang itu sudah Papi transfer ke rekening Papi. Bob, ini fitnah. Kalau kamu tidak percaya, biar kamu yakin. Periksa aja buku rekening tabungan Papimu. Bobby, jangan kamu turuti perempuan murahan ini. Dia justru menghina sama kamu. Begitu dia ketemu Jamie, dia tinggalkan kamu. Kurang ajar! Papi tidak pernah berubah. Jamie pantas melakukan ini terhadap Papi. Tidak. Tidak. Bobby tidak boleh ketemu dengan Indah. Jamie juga tidak boleh ketemu Indah. Saya harus berupaya supaya harta itu dilepas kepada orang lain. Ku tersanjung. Bel, Mama mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan marah ya. Emangnya apaan sih, Ma? Mama pengen supaya kamu ngerti, jadi kamu tolong jangan banyak tanya ya. Iya, tapi apaan sih? Mama mau kamu untuk pindah sekolah. Hah? Pindah sekolah, Ma? Emangnya kenapa sih, Ma? Udahlah sayang, tadi kan Mama bilang supaya kamu jangan banyak tanya kan? Ya udah sekarang kamu tidur, terus besok pagi Mama akan urus kepindahan kamu ya. Tapi besok pagi masih boleh sekolah kan, Ma? Ya enggak dong sayang. Yaudah yuk kita tidur sekarang yuk. Tante, Abel kemana, Tante? Abel ada di rumah, cuman Abel lagi gak enak badan. Yaudah Tante kesana dulu ya. Ya udah, salam aja deh buat Abel, dah Tante. Dah. Mita. Bapak ngapain kesini? Tommy dapat masalah lagi? Ya, dia selalu bermasalah di sini. Jadi saya harus memindahkan dia dari sekolah ini. Mungkin setelah dia pindah, dia dapat berubah. Dia selalu punya pengaruh di sekolah ini, jadi kenakalannya makin berkembang. Terus, kamu kenapa? Apa
Abel punya masalah sini? Oh enggak, Abel nggak ada masalah. Justru yang bermasalah tuh saya. Saya soalnya pengen mindahin sekolahnya Abel ke sekolah lain. Gimana kalau Tommy dengan Abel kita pindahkan di sekolah yang sama? Jadi biar mereka tidak merasa terasing. Gimana? Boleh juga. Kalau gitu kita sama-sama menghadap ke kepala sekolah sekarang. Oke. Yuk. Kenapa gak dimakan nih? Gimana mau makan kalau tangan saya terikat seperti ini? Lu kan bisa makan dengan cara seperti kucing. Halo? Halo, Papa. Kayak ini dari anak lu. Boleh saya bicara sebentar? Tapi awas, lu jangan bilang-bilang kalau lu disekap di sini ya. Ya. Halo? Tadi itu siapa sih, Pak? Tadi barusan teman Papa. Pak, maafin Famous ya, Pak. Tadi malam Mama bilang kalau Papa lagi keluar kota. Jadi jangan diganggu. Tapi Fema... Femas? Kamu kenapa? Kamu dimarahin Mama? Enggak, Pak. Famous nggak dimarahin sama Mama. Kamu di mana, Femas? Famous lagi di wartel, Pak. Wartel? Kamu nggak sekolah? Lagi istirahat, Pak. Pak, barusan mamanya Abel bilang kalau Abel sekolahnya mau pindah. Femas, kamu tenang aja ya. Ntar biar Papa yang nelfon mamanya Abel. Kalau sekarang kan mamanya Abel masih kerja. Sekarang kamu kembali sekolah ya, belajar yang bener. Iya, Pak. Ya udah, sayang. Udah. Lu makan nih. Ku tersanjung. Mas! Hei, ngapain lu teriak-teriak? Mau gue lakban lagi mulut lu? Saya janji sama anak saya untuk menelpon ibu temennya. Ngapain? Mas, tolongin saya, Mas. Baik, sekali ini aja gue tolongin lu ya. Lain kali gue gak bakal mau. Berapa nomornya? Ada di situ, Mas. Cari aja Mama Abel. Bentar. Yang ini. Pak, maaf Pak. Bapak bisa tolong angkat telepon ini dari kakaknya Femas. Kalau ditanya bilang aja saya lagi keluar kota. Halo? Halo? Bisa bicara dengan mamanya Abel? Mamanya Abel lagi keluar kota. Saya bicara dengan siapa ini? Ini dari papanya Femas. Maaf. Dengan siapa ya saya bicara? Saya calon suami mamanya Abel. Tersanjung.